Nah, kemarin kita review sedikit di pertemuan yang pertama, kita udah mengenal yang namanya Facebook Ads, di mana fiturnya itu sebenarnya ada di Facebook masing-masing ya. Di mana kita just buka Facebook aja, kemudian di bawahnya itu ada Ads Manager. Kalau di bahasa Indonesia kan ada pengaturan iklan. Nah, kemudian kita klik aja udah muncul ke fitur di belakang layarnya ya, di belakang Facebooknya itu berupa ini dashboard iklannya. Nah, ini kita akan setting iklan di sini seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita udah kenalan sama Business Manager. Apa itu Business Manager? Itu ibarat rumah yang nanti akan mengampu akun iklan kita yang ada di belakang Facebook Ads. Nah, di situ ada akun Business Manager yang atas ini, Business Portfolio. Nah, ini akun teman-teman pribadi. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kemudian eh, kita bisa pilih aja. Siap, baru mulai Pak Sugiarto. Nah, kita bisa pilih aja. Karena setiap Facebook nanti bermacam-macam, bisa membuat Business Manajernya. Ada yang 2, ada yang 6. Ya, tergantung kualitas dan udah berapa teman-teman mengeluarkan budget di situ. Kita cek aja. Ini ya, ini ada beberapa akun iklan. Nah, ini banyak akun iklan ya. Sebenarnya kita bisa membuat per produk itu akun iklan satu-satu, jadi nggak bingung gitu. Nah, aku coba yang ini lah. Gitu ya. Nah, saya harap nanti teman-teman sampai sini itu sudah membuat ini yang bagian persiapan iklan ini. Nah, semuanya udah terangkum di sini ya, dari mulai membuat bisnis manager, akun iklan, Facebook, fanpage ya, Instagram, yang kemudian harus ditautkan. Nah, baru bisa nanti kita beriklan. Nah, oke ya. Nah, kita akan kenalan. Yang pertama itu 3 level campaign. Nah, ini penting banget ya secara fundamental biar nanti iklannya itu ini apa sesuai dengan tujuan kayak gitu. Nah, di mana ya kita harus eh, klik ya ketika bingung banget ya karena banyak tombolnya, all tool aja. Di bagian all tool ini nanti muncul banyak toolnya ya yang kompleks ya. Nah, teman-teman cukup dalam tahap ini itu apal Ads Manager, Audience, Event Manager, sama Business Setting. 4 ini aja. Nah, untuk iklan kita buat di sini. Ketika bingung, auto aja. Nah, kayak gitu. Kemudian kita pergi ke akun iklannya. Nah, ini ada akun iklan yang aktif. Nah, kemudian kita akan coba membuat iklannya, teman-teman. Nah, ada di grid iklan ini ya. Kemudian banyak tombol-tombol nih. Ini namanya objektif dari awareness, traffic, engagement, lead, app, sama sales. Nah, ini beda-beda fungsinya. Nah, nanti sebenarnya di materi awal banget, yang paling atas itu udah tak share namanya TOFU, MOFU, BOFU ya. Top funnel, middle funnel, sama bottom funnel. Nah, kalau sedikit tak ulangi, sebenarnya kan kondisinya orang itu nggak lihat iklan kita itu nggak langsung beli ya.
dia butuh banyak apa ya, diulang-ulangi iklannya. Ya bisa jadi teman-teman masuk ke sini itu lihat iklan saya itu nggak just sekali aja, tapi 2, 3, bahkan 4 kali yang akhirnya nanti teman-teman itu registrasi. Nah, soalnya sifat dari Facebook Ads itu impulsif buying namanya. Ya, jadi memang produk-produk yang impulsif, berbeda dengan Google Ads yang dia itu produknya udah marketnya secara luas kayak gitu. Nah, karena berbasis keyword. Nah, kalau ini berbasis tayangan. Kemudian makanya ada awareness traffic. Awareness itu fungsinya ketika pakai ini dia akan cenderung menyebarkan iklan kita secara luas, ya, dengan kepentingan apa? Branding aja. Traffic juga sama seperti itu. Dia akan mencarikan orang untuk diarahkan ke web kita. Traffic, awareness traffic. Di mana dua ini adalah fungsinya funnel di bagian atas. Manasin aja, ya. Orang-orang yang belum tahu kita disebarin tuh tentang brand dan iklan kita. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya iklannya akan lebih murah. Jadi kondisinya ketika kita pakai objektif ini semakin ke bawah, semakin segmented dan semakin mahal nanti iklannya. Gitu ya. Nah, pengukuran biaya di sini itu modelnya pakai CPM, cost per mil atau per 1000 tayangan. Per 1000 tayangan pemberian nilai iklannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman beriklan sesuatu, ya nanti ada matriks namanya CPM. Di situ sudah tertera setiap 1000 tayangan nanti si Facebook menghargai semisal 30.000. Artinya untuk mendapatkan 1000 tayangan teman-teman harus mengeluarkan 30.000. Lah Mas, aku per hari cuma eh, 17.000 nih. Ya artinya teman-teman cuma dapat separuhnya, ya separuhnya dari CPM tersebut, 500 orang atau 500 tayangan per hari. Ketika budgetnya 17.000 dan CPM-nya 1.000. Contohnya nanti tak kasih contoh. Kemudian engagement lead itu udah di bagian apa namanya, medium, tengah, ya middle. Bisa engage sama lead. Nah, engage, contoh engage. Engage itu nanti kecenderungannya kita akan dicarikan akun-akun yang dia itu senang berinteraksi ya, baik mulai dari menonton, kemudian like, sama merespon event-event kita. Engagement seperti itu. Kemudian lead, kajian ini aku pakai lead objektifnya, sehingga fungsinya apa? Jadi aku mencari apa ya, orang-orang yang sedang pengen belajar Facebook Ads ya. Kemudian eh, diarahkan untuk mengisi form, ya. Pasca lihat landing page itu mengisi form. Jadi mendapatkan lead yang banyak gitu loh. Sehingga bisa dilihat tadi aku baru menghabisin 100 berapa? 115.000, dapat 400 lead kayak gitu. Nah, itu kan banyak banget dan murah ya. Murah banget. Kemudian ini ketika teman-teman pengen ngiklanin apps, kalau teman-teman itu punya aplikasi, nanti eventnya bisa kita setting untuk diarahkan install ke Play Store atau App Store. Nah, yang terakhir sales ya. Nah, nanti kita ketika kita objektifnya tujuannya nggak mencari lead, ya langsung pakai sales aja. Nih, sales. Ini ya, langsung pakai sales. Misal jualan apa namanya, produk digital dan lain sebagainya, sales. Langsung continue aja.
Nah, di sini sebenarnya sekarang ada fitur yang Advanced Shopping Campaign itu, di mana itu otomatis ya. Nah, nanti enaknya itu buat scale up aja. Jadi kita pakai manual dulu untuk awalan. Nah, mungkin ini di minggu-minggu terakhir kali ya tak jelasin yang Advanced Shopping Campaign itu. Nah, kita lanjut yang manual ya. Nah, ini materi masuk materi yang awal ini adalah 3 level campaign. Apa 3 level campaign itu? Ada campaign itu sendiri, kemudian ad set sama ad. Cuma 3 itu sih sebenarnya setting-settingannya. Nah, di situ ada fungsi masing-masing. Ya, nah kalau di campaign ini ya just kita ngasih judul. Kalau templateku itu biar gampang evaluasinya, objektifnya dulu apa. Misal ini sales kan objektifnya. Kemudian nama iklannya apa? Kajian semisal, meta ads. Habis itu tanggal tayangnya. Ya, biar nanti evaluasi udah 3 hari nih. Intinya ini nggak pakem, biar mudah evaluasi aja sih. Nah, ini bebas milih anunya, judulnya. Nah, kemudian di bawah ini ada kategori. Jadi ada iklan-iklan tertentu yang memang dia masuk kategori ya. Apakah jualan kartu kredit, employment, host, political. Jadi kita bisa ngiklan politik di sini, tapi harus teman-teman centang. Ketika enggak ya udah. Ya udah, biarin gini dulu aja ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa setting apa namanya budget di bagian campaign ini, tapi nggak usah, besok aja tak jelasin. Jadi kalau di tahap ini cukup bikin judul aja, nanti setting budgetnya di adset. Oke ya, lanjut. Nah, di sini teman-teman, ini bagian adset. Jadi kalau campaign tadi itu fungsinya adalah folder, ya folder untuk naruh iklan kita. Kalau adset ini berkaitan kita nyeting siapa yang akan kita tembak. Apa aja yang perlu disetting dari mulai demografi, tempat, umur, dia suka apa. Kemudian kita bisa negatifkan juga dengan tayangkan ke orang-orang yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini bisa diisi karena oke kita coba niche digital marketing aja. Nah, usianya 22. Sorry, sorry. Nah, ini kan ke close ya tadi ya. Jangan khawatir, nanti udah kesimpan ke draft. Jadi kita tinggal lanjutin aja. Nah, ya kan? Tinggal lanjutin aja. Nah, habis itu usianya katakanlah yang kita pilih yang punya duit ya 45 misalnya gitu. Nah, kita settingnya ke website karena saya sarankan eh, iklannya itu dilempar ke website. Nah, itu materi hari ketiga apa minggu ketiga ya besok ya. Nah, di sini anggap aja teman-teman udah punya website. Nah, nanti ada fitur atau ada apa website builder yang gratis ya. Nah, nanti tak share juga. Kemudian maksimum conversion. Nah, ini pixel. Nah, apa yang dimaksud pixel itu adalah yang kemudian akan kita tanamkan ke webnya. Fungsinya apa? Ya merekam IP teman-teman. Jadi teman-teman udah lihat iklanku dan ngeklik di webnya dan masuk ya. Nah, akhirnya data teman-teman itu udah kerekam baik IP dan lain sebagainya sehingga ya akan ketayangan terus nanti. Nah, ini ya misalnya kajian meta ads, kemudian kita pilih add to chart.
bisa add to cart atau ini tujuannya iklan. Nah, habis itu kita nyeting budget. Di sini itu paling rendah itu 17.000, teman-teman. Teman-teman boleh setting 17.000, nggak masalah. Ya, buat awalan, misal belum pede ya. Nah, kemudian ini biarin aja ya. Kalau bisa sih, ini di setting setnya tayang itu jam 1 pagi atau jam 12 lewat, biar nanti pas 24 jam. Nah, terakhir ini kita bisa setting lokasinya yang pengen ditembak. Kan ada ya di sini tuh bisnis-bisnis yang modelnya lokal dan bisa menjangkau Indonesia ini. Ini ya, menjangkau Indonesia. Kita juga bisa cuma menembak beberapa tempat aja. Ya, caranya gimana? Teman-teman bisa add location bold di sini. Kemudian pilih yang akan ditembak bisa negara. Jadi kita bisa nembak negara lain. Kemudian region itu provinsi ya. Kemudian apa ini? Kota kita bisa atau kode pos pun kita bisa. Kita semisal pakai region. Aku bisa nembak loh Jakarta aja atau Jabodetabek. Tinggal tulis saja Jakarta, kemudian eh, West Java, Jawa Barat ya. Jadi dua tempat itu. Oke, ini ada yang cocok, udah aku pilih dua itu. Nah, dia otomatis nih, nanti iklannya langsung ke sini. Itu ya, teman-teman. Nah, habis itu kita bisa pilih audience ya. Ini, audience. Pilih umurnya di bagian audience ini. Nah, pilih umurnya 25 sampai tergantung ya produknya, teman-teman. Nah, aku sering 25 sampai 45. Ya. Nah, kemudian ini kita bisa detail interestnya ya. Maksudnya detail interest itu apa? Ini kita bisa menembak orang yang sedang suka digital marketing atau sedang suka produk yang teman-teman sedang jual. Tinggal ketik aja digital marketing. Nah, ketika ada seperti ini, nah akan muncul suggestion banyak sekali ini. Ada yang by interest, ya. Nah, ini. Dan besarannya pun udah terdata di sini. Digital marketing di sini. Nih, nih ya. Ini bisa masuk, bisa diklik suggestion aja. Nanti udah keluar nih yang berhubungan dengan digital marketing. Nih ya, teman-teman. Advertising sosial media. Nah, artinya orang-orang yang sedang seneng cari topik digital marketing bakalan ketayangan nanti di Facebook dan di Instagram. Seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat di sini. Nih ya. Ini kayak pedometer kita. Estimasi audiens dengan umur segini dan berada di Jawa Barat, kemudian seneng digital marketing, potensinya ada 2 juta sampai 2.800.000. Nah, karena budget kita kecil segini, kemungkinan kita nggak dapat konversi. Ya, dinaikkan aja budgetnya. Mana tadi budgetnya? Dengan cuma 17.000, 50.000. Nah, dia kan akan dapat anu kan tadi kan dapat konversi. Nah, kadang agak error kayak gini. Nggak masalah. Nah, kemudian kita bisa placement kan. Apa maksudnya placement? Mau tayang di mana aja. Nah, kalau nggak diatur ini akan secara otomatis IG itu dan Facebook itu
menayangkan sesuai dengan apa yang mereka mau, yang sesuai lah kayak gitu. Nah, di sini biasanya aku tak diamkan aja, nggak tak setting, jadi semuanya biar tayang, karena baru proses ini kan, proses uji coba kan. Ketika mau mengganti, mau memilih, bisa di bagian edit. Nah, ini ya, edit, kemudian manual placement. Nah, akan muncul nih semua device. Kita bisa apa? Pilih mobile aja atau lihat desktop. Nah, all device aja. Nah, di sini Facebook Ads atau Instagram. Nah, atau audio network lainnya. Misal Facebook dan Instagram, ini kita matiin. Nah, itu bisa. Nah, akan tayang ke Facebook. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti itu ya. Kalau di bagian ini cuma gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada setting-settingan yang rahasia. Ya, ya. Teman-teman pun nggak ngasih interest di sini. Nanti tetap bisa jalan kok. Wong algoritmanya sekarang udah pinter. Jadi aku nggak pakai interest. Tak kosongin aja ini. Itu aja. Umur, mau nembak mana, ya udah, gitu aja. Itu pun masih bisa tayang dan masih bagus iklannya. Kayak gitu. Jadi di sini nggak ada setting-settingan khusus rahasia, enggak. Kemudian next, terakhir ini di bagian level campaign ad. Jadi kalau tadi itu di bagian ad set itu kita mau nembak siapa, kalau di sini pelurunya apa, ya konten yang mau ditayangkan ke mereka apa. Nah ini bisa teman-teman pilih gambar atau video sama aja, gambar ya. Nih. Kemudian ini wajib teman-teman punya fanpage. Ketika nggak ada fanpage ini nggak bisa tayang. Makanya teman-teman kembali lagi ke bagian member area yang bagian persiapan akun, bisa ditonton ya bagaimana menautkan dan membuat fanpage-nya. Jadi insya Allah sampai tahap ini itu secara modul udah struktur gitu. Tinggal ulang-ulang aja. Habis itu ini pilih Instagram yang mau ditautkan dan tayang ya. Kalau di Facebook nanti tayangnya lewat fanpage, kalau di Instagram lewat profil teman-teman. Jadi di atas itu akan muncul profil teman-teman nanti. Udah, habis itu kita akan mengupload gambarnya. Ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa apa ya hal yang bisa dilakukan. Ini ya. Ini kita bisa upload manual gambarnya, atau kita bisa menggunakan yang sudah ada di uploadan Instagram teman-teman. Kita coba yang sudah ada dulu, use existing post di sini. Nah, habis itu teman-teman akan bisa memilih postnya. Nih, nih ya. Ini kan post-post yang sudah apa ya, aku upload di Instagram ya. Nah, ini bisa diiklankan lagi sebenarnya. Nih, aku pilih ini ya, continue. Nah, ini udah kontennya secara konten udah ketayangan, maksudnya udah oke ini. Ini kenapa nggak bisa? Nah, ini bisa kayak gitu. Cara kedua, kita secara manual upload. Jadi memang iklannya ini bukan dari hasil uploadan di Facebook atau Instagram kita. Nah, jadi ini cuma tayang di iklannya aja, nggak tayang ke uploadan. Kita ubah jadi create ad. Kalau tadi use existing post, post yang sudah benar-benar ada, kita create ad. Ya, habis itu manual ya. Teman-teman bisa pilih carousel atau single, single aja. Ya. Habis itu kita bisa upload, kita tambah ads media ini. Nah ini gambarnya edit di Canva aja biar cepat ya. Nah ini udah ada banyak tuh iklan-iklannya. Nah bisa pilih ini produk-produk fisik ya.
video, ya, ini bisa digunain. Nah, karena kajian tadi contohnya ini aja, ya. Kalau pengen upload baru, bisa di-upload, tekan upload. Nih, kan? Ini bisa upload ini. Nah, habis itu next saja. Nah, enaknya kalau pengen bagus ya, teman-teman. Nah, kalau pengen bagus, ya teman-teman, kan ini ada yang apa? Nanti tayang di IG atau feed yang bentuknya kotak ya. Ya, teman-teman dengan konten yang sama bikin 3 jenis. Kotak 1:1 sama 9:16 biar ini terisi sama berapa? 1,91:1. Tapi ketika mau dicoba aja ya udah kotak aja 1:1. Nanti tampilannya akan seperti ini dan di sini nanti akan terisi warna. Semisal nggak mau repot ya. Ketika pengen rapi ya harus bikin dengan materi yang sama, ini cukup dipanjangin aja dan banding seperti itu. Nah, habis itu next ya. Oke, dan itu aja. Nah, ini nanti bisa review. Nah, ini ya reviewnya ya teman-teman. Hasilnya akan seperti ini tayangannya di Facebook, Instagram, feed. Ini ya, ini di story. Nah, langkah terakhir apa? Kita memasukkan copywriting sama web URL-nya. Apa maksudnya? Web URL itu ketika kita ngeklik learn more, itu masuk ke web kita. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum ke web, ini ada primary text atau deskripsi utamanya yang perlu teman-teman isi. Ya, misal nih, nah nanti akan muncul di atas. Kajian, meta ad, ini tubuh, saya gratis. Ini. Nah, nanti munculnya akan di atas. Nih, ini ya. Kalau di story di bawah sini. Ya. Nah, kalau di Facebook akan di atas. Kalau di IG akan di bawahnya sini, tergantung platformnya. Headline itu nanti di bagian sini, headline ini loh. Join gratis. Nah, nanti akan muncul di sini. Nih, ya kan? Kalau mana tadi? Primary text-nya akan muncul di sini. Kalau Facebook, headline akan muncul di sini. Dah, terakhir kita memasukkan web kita. Ini aku ada web personal ya. Nih. Biasanya kalau salah kita input, kurang titik atau apa, dia nggak mau. Ya, perlu dilengkapi lagi. Nah, ini kan kurang titik tadi. Nah, dia akan solve tuh errornya. Ya, tapi tergantung jaringan ya. Semakin cepat jaringan, nanti solve-nya itu semakin cepat kayak gini. Oke, dah teman-teman, tinggal publish saja. Publish. Dah, seperti itu, teman-teman. Nah, langkah terakhir, kita akan menautkan pembayarannya. Ini izin dulu karena bateraiku udah low. Aku charger dulu. Nah, langkah terakhir apa? Ini tinggal tekan publish saja. Nanti udah tayang, teman-teman. Nah, nunggu review beberapa jam kalau teman-teman sering iklan ya. Kalau belum sering iklan ya maksimal 24 jam.
di review, nanti kalau oke udah tayang sendiri. Mas, aku belum pernah iklan. Kalau belum pernah iklan, pasti nanti disuruh ngisi apa? Billing and payment. Karena modelnya si Facebook itu dia memberikan apa namanya? Ditayangin dulu, nanti di total tertentu, semisal 30.000, dia udah mulai narik. Nah, ini kan baru habis 190.000 ya. Nanti di angka 600 berapa ya? 800 atau sejuta dia akan narik sendiri. Dari mana? Dari payment yang kita masukkan. Nah, kebetulan tak saranin di sini teman-teman cukup pakai namanya Bank Jago atau Jenius. Nah, di sini tinggal ya isi aja ini buat Bank Jago dan Jenius, pilih salah satu. Kita tinggal nautin ya. Nautin apa? Bukan kartu kredit ya. Kayak kartu digital yang nanti uangnya teman-teman itu ada di situ, akan otomatis ditarik ketika iklan tayang. Ya. Nah, ini tinggal pilih Indonesia ya. Indonesia. Jangan lupa ini rupiah. Mana? Indonesia rupiah. Ya, next saja. Nanti tinggal memilih nama yang ada di kartunya ya. Nah, kayak gini. Nah, semisal ini kan kartu Visaku, kartu Bank Jago, ya. Nah, nanti pilih aja gini. Nanti langsung bisa tersambung, terkonek. Kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman untuk materi hari ini. Nah, ini masih ada 15 menit, nanti bisa buat tanya jawab. Silahkan. Silahkan buat teman-teman. Banyak ya, ada 48 orang yang join. Silahkan kalau mau bertanya dan sharing. Ya, silahkan Pak Sugiarto. Wah. Apakah konten buat iklan itu bisa berbentuk video? Apakah perbedaan harga dengan iklan konten foto? Apakah ada settingan? Aku jawab satu-satu dulu ya. Ini dari Pak Sugiarto, Mas ya. Dari Mas Sugiarto ya. Dari Mas Sugiarto itu apakah konten bentuk itu bisa apakah konten buat iklan itu bisa berbentuk video? Jawabannya bisa, Pak. Kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan itu bukan harganya sih, karena kontennya nggak mempengaruhi harga, tapi niche-nya yang mempengaruhi harga itu. Ya, tapi kadang konten-konten yang kita kasih gimmick-gimmick tertentu itu harganya beda nanti itu sebenarnya. Tapi yang jelas ketika kita ngomongin konten itu berpengaruh besarnya di bagian klik. Orang konten kita kan disebar. Apakah nanti konten itu banyak yang ngeklik atau enggak? Kayak gitu. Kalau secara harga nggak signifikan, Pak. Apakah ada settingan khusus iklan hanya muncul di story saja? Ya ada. Atau otomatis langsung di feed dan story. Ada. Tadi kan sudah dijelaskan di bagian placement tadi. Nanti bisa diulang di rekamannya ya. Di adset placement ya, teman-teman. Saya mau iklan jasa fotografi wedding. Saya berlaku di Desa Berjaya 30 km dari kota saya. Saya ingin mengejar tempat iklan konsumen di kota. Bisa kasih tip alur buat mengiklankan permulaan. Oke, kayak tadi sudah tak apa namanya setting ya sesuai dengan kota dan lain sebagainya. Ya worth it Pak. Kalau harganya di atas minimal apa namanya minimal ini untuk Pak Bakri dan teman-teman ya minimal harga kalau bisa marginnya itu di atas 50.000. Kalau produk-produk retail kayak contoh UMKM ya ini sering banyak tak temuin di daerah-daerah ya kayak aku sharing Facebook Ads itu kan banyak UMKM ibu-ibu yang
bikin produk kayak sambal, apalagi ya keripik-keripik yang harganya 15-20. Tak tanya HPP-nya berapa, 10 sampai 12.000 karena pakai packaging ya. Kalau 8.000 nanti nggak, kan marginnya 8.000 tuh. Kalau kita ngiklan produknya langsung ya agak susah tuh. Mending iklannya peluang reseller aja. Peluang reseller, peluang usaha untuk menjualkan keripik. Nah, itu malah relate bisa kayak gitu. Ketika kecil marginnya, mending live TikTok aja. Kita kita ngiklan live TikTok atau live Shopee-nya diiklanin. Kayak gitu aja. Itu malah realistis ya. Kalau dengan margin seperti itu. Itu ya. Ya, tenang aja ada materi rekamannya seperti itu. Dari siapa ini? Kak Mustafa ya. Kemudian Mas Dedi. Wah, mantap ini. Ini dari Mas Dedi tak jelasin setting perbedaan setting di budget di campaign dan di adset. Jadi untuk setting budget sendiri itu kita bisa setting dengan dua cara ya. Yang pertama namanya CBO. Ingat CBO, C-nya itu dari campaign. Kalau ABO itu adset, dari adset. CBO itu namanya campaign budget optimization. Makanya C settingnya di eh, nah di sini misalnya ya langsung ya. Ini kita akan nyoba CBO dulu teman-teman untuk setting eh, budgetnya. Tapi aku jarang nyeting di CBO itu Mas. Yaitu selera masing-masing pengiklan ya sebenarnya ya. Nah di CBO ini semisal gini teman-teman. Ini kan ada advantage campaign di bagian campaign ya. Ini diaktifkan. Oke. Habis diaktifkan, nah tinggal setting. Kemudian ketika nyetingnya di sini, kemudian kita ada banyak adset di sini, dia akan memilih adset mana yang kerjanya bagus. Sehingga ketika budgetnya 100.000 dan di sini nanti ada dua adset, misal ya, ini aku copy, duplikat, misal 5 lah, dengan beda-beda yang kita targetin ya. Nah, ini kan ada satu campaign tapi kita nembak uji coba katakanlah ini Jakarta, Jogja, Surabaya, kayak gitu ya. Nah, ketika nyetingnya di campaign, nanti setiap adset ini akan dipilih yang kinerjanya bagus. Akhirnya, yang nggak kinerjanya bagus, nggak disuplai dana secara optimal. Bisa jadi nanti yang Jogja ini semisal bisa dikasih 80.000, kemudian ini cuma 10.000, ini 5.000, seperti itu. Tergantung performanya. Nah, kalau yang kedua, kita nyetingnya di adset, seperti itu, ini ya, kita harus matiin dulu. Kalau mau nyeting di adset, ini harus dimatiin dulu. Ini, baru kita bisa nyeting di adset atau ABO. Bedanya apa? Bedanya ini nggak ada eh, performa, maksudnya baik atau buruk ya tetap sesuai dengan yang kita setting. Karena 100.000 ya. Wah, performanya jelek ya udah, tetap dia akan nyeper 100.000. Nah, kalau yang kita setting di campaign tadi, ketika di sini kita mau uji coba banyak adset atau banyak orang-orang uji coba orang-orang yang mau kita tembak, nah dia akan memilih tuh mengoptimalisasi mana yang kinerjanya bagus. Seperti itu. Jadi mengerti ya, teman-teman. Wah, banyak ya. Siap, mantap. Kemudian izin pertamanya Mas, kalau budgeting bagusnya di mana?
Kalau saya di adset, ini selera aja, karena banyak ini ya, banyak orang yang senang di DPO, senang di ABO ini selera aja, keyakinan aja. Untuk produk kuliner rumahan, apa cocok bisa digunakan Meta Ads? Kalau ya semisal kita ambil contoh resto lah, yang dimana produknya kan hampir sama ya. Kita menjual banyak menu seperti itu, dimana harganya mungkin 15 sampai 30 ribu. Ya kita setting pakai awareness saja, awareness dan traffic, biar orang-orang di sekeliling itu tahu, oh di sini ada warung ya. Nah kayak gitu, lebih enak gitu. Kalau iklan jasa sama barang bagusnya enaknya ada landing page, Mas. Biar nggak capek ngurusin lead yang nggak berkualitas. Kalau langsung ke WA nanti ya asal masuk aja. Orang-orang iseng pun bisa masuk, nggak kesaring. Fungsinya landing page buat nyaring juga lead-lead yang berkualitas atau enggak. Kalau akses member areanya gimana nanti tak share lagi untuk registrasinya. Mas, jasa ngiklanin produk orang kita minta fee berapa? Kalau misal kita agensi ya, aku agensi nih, ada Mas Herjun misal mau ngiklanin produknya ke aku, misal nih. Bisa model bagi hasil, ya, model bagi hasil atau flat. Flatnya maksudnya gimana? Ya, fee-ku per hari 100.000 atau fee-ku sehari 50.000 ya untuk ngiklanin ini. Nanti uji coba semisal seminggu dulu. Nah, flat kan. Nah, nanti kalau sesuai target aku minta bonus 1% dari omset. Nah, kayak gitu bisa. Atau model bagi hasil, itu juga bisa. Nah, terserah. Tergantung enaknya masing-masing. Cara setting iklan HP. Dari HP ya nggak bisa, Mas. Pakai laptop. Kalau pakai HP nggak keluar fiturnya. Ya bisa sih, tapi agak susah. Nggak keluar fiturnya nanti. Ya gitu. Kalau harga produknya di bawah 50K, baiknya iklannya di sini apa langsung posting di marketplace saja. Eh agak HPP-nya berapa dulu, Mas Mas Kepas ya? Kalau marginnya nggak di atas 50.000, kemungkinan akan susah di sini. Karena ada budget iklannya kan. Kalau objektifnya konversi terus ambil ke WhatsApp tanpa LP, ya nanti kalau Mas Imron ada tim atau teman-teman atau Mas Imron itu ada mau nyesin, ya ada waktu nyesin secara responsif dan mau menjelaskan apa ini produknya, nggak masalah, masih oke-oke aja. Anggaran harian untuk tes produk minimal 30.000. Kalau paling bagus ya 50 ribuan ya per hari. Nanti udah dapat data-datanya. Nah, seperti itu, teman-teman. Mungkin ada lagi cara menentukan audiens secara tertarget. Ya, sebenarnya nggak ada rumus khusus, ya. Tinggal di sini teman-teman, mana tadi? Di bagian adset ya. Nah, di sini kan ketika audiensnya apa ya? Di bagian advantage audiens ini, teman-teman pilih tuh yang bagian demographic interest behavior. Katakan orang yang ini tadi aja fotografer wedding. Kita bisa nembak tentunya kalau fotografer wedding kan tentunya orang yang mau nikah atau orang yang bertunangan ya. Kita bisa cari yang
engagement, engagement ya, udah bertunangan di bagian demografik misalnya. Nah, di sini kita ada relationship nih. Statusnya apa? Ini bertunangan, ya kan? Nah, kita bisa tembak orang yang bertunangan nih. Nanti kan ini target yang mau nikah ya. Kemudian dia yang seneng, kita bisa suggestion lagi. Nah ini. Nah, ini kan bisa lihat loh ini ya. Dia suka wedding nih. Jadi kayak akun-akun perweddingan, IO, WO itu udah dia kepoin nih masukin. Kita sugesti lagi. Kan banyak nanti. Nah, kalau dari Meta sih, beberapa bulan yang lalu masukin aja 3-6. Nah, wedding invitation. Nah, ini kan dia seneng-seneng yang kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang di IG, di Facebook ngepoin hal beginian, ya akan ketayangan iklan kita. Seperti itu. Itu ya, Mas. Semoga membantu, bisa dipraktekin dulu. Cara menentukan audiens tes berapa hari. Tesnya itu bukan berdasarkan hari, tapi berdasarkan viewer. Ketika sehari itu viewernya udah 1.000, ya udah kita evaluasi. Ada yang ngeklik atau ada yang closing nggak? Nah kan kalau rasionalitasnya kan 1.000 orang yang melihat, 1 orang yang closing atau tanya ya minimal ya. Berarti ketika 1.000 orang yang melihat belum ada yang closing, ada yang salah. Berarti perlu diperbaiki tuh. Dari mulai penawarannya sama gambarnya. Nah seperti itu. Nah, ini dari Farhan Abdul, Pondok IT ya. Nah, nggak usah meributkan ini sih, eh, Mas Abdul, terkait targeting. Aku tuh setting targeting itu nggak tak kasihin terus kok. Nih, ya, ini udah umur sama Indonesia aja. Nah, udah cuma gini doang. Jadi nggak ada hal yang istimewa. Karena ngiklan itu bukan di dashboard dan di setting ya. 70%-nya itu ada di landing page, kemudian copywriting di webnya itu sama gambarnya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah meributkan itu. Intinya, Mas Abdul setting aja apa umur sama daerah, nanti dia si algoritmanya udah nyariin sendiri. Kemudian cara sambungkan landing page ke web. Nah, Mas Egi Nugraha. Oke, besok ada materinya, Mas. Kalau intinya bisa yang berbayar itu pakai Elementor ya, beli domain dan lain sebagainya. Ya, besok ya. Estimasi audiens, nah ini menarik. Minimal cari yang ya minimal 2 sampai 5 jutaan nggak masalah sih. Kalau broad malah aku nyampe setting broad itu maksudnya kita nggak ngasih interest gitu loh. Cuma umur, cuma umur, kemudian wilayah gitu. Kalau ini ditanya estimasi paling di atas 2 juta, 3 juta udah oke sih. Jangan terlalu kecil, ya. Jangan terlalu kecil, nanti iklannya mahal. Apakah ada website gratisan? Ya ada, namanya Skalab, bisa. Nanti bisa digunain. Untuk iklan umroh, pakai landing page, harga paket umrohnya harus kita lampirkan juga nggak Mas? Diperjelas produknya. Iya Pak, harus dilampirkan. Biar nggak banyak tanya nanti di WA. Mas kan Mas Yan, Mas kita jika kita iklan menggunakan web maka
keuntungan kan dari setiap orang yang ngeklik atau membelanjakan dari web tersebut. Kalau kita hanya melakukan dari WA, bagaimana, Mas? Maksudnya gimana ya, Mas Yan? Ya, aku kurang paham ya. Mas Sugiarto nih, saya baru bikin IG dan LP. Kira-kira berapa hari setelah bikin untuk terhindar dari blokir? Meta, apakah 1 bulan cukup? Seminggu, 3 sampai seminggu aja udah cukup, Mas Sugiarto. Asal produknya nggak kayak herbal, kayak kejantanan itu rawan banget. Ini Mas Aksar, wah masa malah langsung produk Dewasa Herbal ya? Beli akun, waitlist. Kalau akun biasa kemungkinan rawan banget nih. Untuk iklan umroh campaign apa Mas? Nah ini aku pertanyaannya perlu diperjelas ya. Aku belum itu teman-teman. Nah teman-teman untuk ini kan belum bisa tak cover semuanya ya. Nanti bisa diskusi lewat jangan di WA karena ketutup ya. Nah nanti modelnya untuk diskusinya tak kasih uploadan link uploadan nanti bisa didiskusi di uploadan IG ku kayak yang model kemarin ya. Nah, nanti setiap akun jawab pasti ada notif ke IG teman-teman dan tertata gitu loh. Misal Mas Herdin nanya, nanti tak jawab bawahnya. Atau Mas Egi nanya, bawahnya kayak gitu. Dan ada notif nanti. Jadi enak diskusinya. Oh boleh, di mix aja nggak apa-apa. Demografi, minat, aku silahkan. Bisa diuji coba. Nah ini karena nggak ada rumus khusus Mas Ridwan untuk interestnya itu. Bisa jadi tanpa interest kayak aku itu bagus, ada yang harus menggunakan interest, harus dicombine juga bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Oh, udah jam 6, jadinya intinya tantangannya sebenarnya bukan teman-teman itu banyak banyakan ikut workshop sih sebenarnya. Karena ilmunya juga sama kan, ya. Kemudian intinya kan konsisten, ya konsisten nggak cukup sih, resisten ya, resisten. Nah, untuk diskusi saya ulangin, untuk diskusinya nanti tak kirimin uploadan after ini, uploadan di mana di IG, ya. Nanti bisa diskusi di kolom komen, biar enak, ya, nggak ketimbun kalau di WA ketimbun. Nah, ketika nanti komen di diskusi di IG, nanti teman-teman nanya kan ada notifikasi di tempatku, aku jawab ada notif di tempat teman-teman sekalian. Itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap konsisten, istiqomah. Nanti bisa dicoba dan diulangi lagi ya. Yang ini ya. Sehari sejam, nggak kerasa nanti 2 bulan udah bisa tuh iklan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat beraktivitas yang kerja, persiapan kerja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Ya, aku akhiri. Terima kasih, Mas. Ya, Assalamualaikum. ini langsung tak update ke member area ya, teman-teman.